Welcome back to podcast Entrepreneur Uniku Business Community Universitas Kuningan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya tentang bisnis dong. Kita akan mengulik-ulik sesuatu yang unik dan menarik, yaitu bisnis mie organik. Jadi apa sih yang membuat menarik mie organik itu? Penasaran kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan owner mie organik dan kita akan membahas secara langsung dengan narasumber yang keren dan luar biasa. Oke Teteh, hai Allah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Teteh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin Teteh bisa memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Halo, nama aku Rahma Fadila, aku mahasiswa semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum aku nanya-nanya lebih jauh nih, alasan Teteh kenapa sih bisa mengambil dan tertarik mengambil bisnis mie organik ini? Jadi pada awalnya aku mulai terjun ke dunia bisnis itu sebenarnya udah dari lama banget ya. Dari zaman sekolah dasar itu aku udah mulai berbisnis gitu. Tapi macam-macam gitu. Dan baru sekarang aku terjun ke dunia permian gitu. Nah, jadi pada awalnya tuh aku punya hobi karena aku kan suka mie gitu ya. Iya. Aku suka mie, terus aku kepikiran kenapa nggak bikin sendiri aja gitu. Bikin sendiri terus kita racik bumbunya sendiri sehingga apa yang kita ingin itu sesuai dengan apa yang kita makan gitu. Berarti berawal dari hobi ya Teh, dan Iya, akhirnya hobi. sekarang berkembang. Alhamdulillah. Jujur aja aku juga suka banget yang namanya mie. Tapi mie organik ini kayaknya levelnya lebih atas gitu ya Teh. Nah, gimana sih rasanya bikin mie organik ini? Apa yang membedakan mie organik ini dengan mie yang lainnya Teh? Kalau untuk pembeda gitu dari mie yang lain, kita kan di sini mie-nya tuh bikin sendiri ya. Nah, pada awalnya itu kita cuman bikin varian yang original aja gitu. Jadi kalau dibilang sehat ya emang sehat karena tanpa bahan pengawet, tapi itu belum masuk dalam kategori organik. Nah, selanjutnya kita juga kan karena setelah ikut program dari pemerintah P2MW ini, kita berinovasi untuk bikin varian baru gitu. Kenapa kita nggak bikin mie yang lebih sehat tapi juga tetap digemari sama orang banyak gitu. Nah, dari situ kita bikin mie bayam sama mie beras merah. Kita juga ada pemasok bayam, yaitu tetangga saya di rumah kan. Jadi insya Allah dia juga udah terjamin gitu hidroponik dan insya Allah organik. Dan kalau untuk yang beras merahnya kita masih beli online ya, karena masih susah gitu dapat beras merah organik di pasar offline gitu. Jadi setelah itu kita coba bikin sendiri, kita coba-coba resep gitu sampai akhirnya dapat sama tekstur mie yang emang benar-benar wah enak nih gitu, bisa dimakan, ternyata mau digimanain juga enak gitu. Nah, kalau Teteh sekarang tuh bisnis mie organik ini sendiri atau ada temennya lagi? Pada awalnya aku sendiri, tapi sekarang kita ada satu tim yang terdiri dari 3 orang. Bicara soal peluang nih Teh, bisa ceritakan peluang apa yang Teteh bisa terjun di saya mau ke bisnis mie organik ini? Kalau mulanya peluangnya seperti apa gitu? Kalau ngomongin peluang ya, mie ini siapa sih yang gak suka mie gitu? Iya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang tuh pasti sukanya mie, ya mie. Terus yang pedes-pedes kan. Iya. Nah, jadi dari situ awalnya tuh karena aku ngelihat peluang mie gacoan tuh. Iya. Mie gacoan, ramai banget nih. Jadi banyak gitu cabangnya ada di mana-mana. Nah, dari situ kepikiran pengen berinovasi gitu dalam bidang bisnis yang sama tapi dengan inovasi yang lain. Terus kan di wilayah Kuningan khususnya kan belum ada juga kan yang kayak top leadernya mie pedas gitu. Nah, jadi dari situ kita melakukan inovasi, bikin sebuah mie pedas gitu tapi kita pakai bumbu yang diracik sendiri. Jadi bumbunya tuh kita beda dari mie yang lain karena ciri khas sendiri ya. Iya, punya ciri khas sendiri gitu. Karena yang pertama kan aku juga suka kayak makanan Korea gitu kan, kayak samyang gitu. Nah, dari situ aku mikir
apa cocok ya gitu digabungin antara mie sama saus yang ke Korea-Koreaan gitu. Tapi saus itu juga kita modif lagi biar masuk sama semua lidah orang Indonesia gitu, orang Sunda khususnya. Dan harganya juga terjangkau ya Teh? Iya, Mulai dari harganya berapa Teh? kita mulai dari 10.000 untuk mie yang tanpa Original. topping. Terus setelah aku dengar-dengar sekarang tuh banyak orang-orang yang peduli dengan makanan yang sehat dan demi kelanjutan gaya hidup. Nah, bagaimana sih mie organik masuk ke dalam gaya hidup orang sehari? Kalau untuk gaya hidup sehat ya, Iya. sebenarnya sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Apapun yang berlebihan pasti nggak baik. Tapi di sini kita coba untuk gimana sih cara biar orang-orang yang suka makan mie itu nggak gampang kena penyakit-penyakit yang emang Kayak lambung iya kayak lambung Iya. gitu kan. Nah, jadi kita bikin mie itu yang tanpa bahan pengawet dan tanpa pewarna. Jadi warnanya itu alami dari bayamnya sendiri gitu. Nah, kalau untuk hidup sehat sih mungkin apabila dikonsumsi dalam takaran yang pas ya, insya Allah sehat-sehat aja gitu. Nah, sekarang kan zamannya serba online. Jadi gimana dengan bisnis mie organik? Lebih enjoy jualan online atau offline? Dan apa alasannya Teh? Kalau untuk sekarang kita tuh masih jualan yang siap saji tuh. Jadi kita belum ada yang frozen food ya. Sebelumnya belum ada yang frozen food. Tapi sekarang kita mulai bikin mie versi ovennya. Jadi kita bikin mie kering di mana mereka tuh bisa masak mie-nya itu di rumah gitu. Nah, mungkin ini juga bisa jadi peluang kedepannya karena dengan inovasi mie oven ini sehingga mie ini bisa dikirim ke luar kota atau luar pulau gitu. Dan untuk harganya masih tetap terjangkau ya dengan kemasan dan bumbu yang masih kualitas yang sama. Pertanyaan khusus nih untuk Teteh sendiri. Punya makanan favorit gak di mie organik ini? Dan apa makanan itu alasannya kenapa suka sama mie itu? Makanan favorit di mie organik tentunya aku suka mie bayam ya. Aku kan sukanya mie kuah nih sebenarnya. Mungkin kedepannya aku bakal adain varian-varian baru gitu, inovasi baru buat pecinta mie organik biar mereka tuh ngerasain juga nggak cuma varian mie gorengnya aja. Jadi mungkin kedepannya bakal ada banyak varian mie kuah atau rasa-rasa yang lainnya. Nah, Teteh, dengan perkembangan zaman ini, bagaimana agar bisnis kita tetap eksis, inovatif, dan kreatif? Dalam menjalankan sebuah bisnis tentunya harus terus mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kita juga nggak mau kan bisnis kita ketinggalan sama bisnis-bisnis pesaing gitu. Nah, caranya yaitu dengan tetap update gitu di sosial media gitu. Kita juga ikutin apa sih yang lagi disukain sama anak-anak muda yang lagi viral gitu. Iya, yang lagi viral gitu. Jadi apa ada peluang nih buat kita bisa masuk dan bisa ikutan viral juga tentunya dengan inovasi-inovasi yang lain gitu. Jadi kalau ada istilah tuh kayak ATM gitu, amati, tiru, modifikasi gitu. Terus kita juga jangan mau cuman jualan tuh sekedar cuman apa sih secara langsung gitu. Kita juga harus melek digital, kita juga bisa jualan melalui media online kan, seperti GrabFood gitu bisa mulai, terus juga bisa lewat Shopee Food atau untuk yang inovasi terbaru dari mie oven ini juga bisa melewati jalur ekspedisi. Intinya selalu update ya Teh perkembangan sekarang. Update, ya. Nah, selanjutnya selama menjalani usaha, kendala apa sih yang paling berat yang Teteh jalani? Sebenarnya untuk kendala itu nggak ada yang berat-berat banget ya. Tergantung gimana cara kita menghadapi kendala tersebut gitu. Cuman pengalaman aku ketika pembuatan mie itu ya kadang tuh frustasi gitu. Ini kenapa resepnya apa ada yang salah atau tata caranya salah gitu. Jadi kadang untuk menemukan sesuatu yang benar-benar sesuai sama keinginan kita itu harus melalui eksperimen berkali-kali gitu. Nggak bisa langsung sekali coba, oh udah nih, jadi, langsung jadi, langsung jual gitu. Belum tentu apa yang
kita rasa enak tuh orang lain juga menilainya Iya, enak ha-ha. gitu. Jadi kita nggak bisa subjektif terhadap penilaian kita gitu. Jadi terus belajar ya, walaupun gagal tetap lagi belajar dan akhirnya sekarang bisa. Ya walaupun berhasil juga kita harus terus berinovasi Iya, kan. Biar mengikuti zaman intinya. intinya kayak gitu. Selanjutnya kita akan membacakan Q&A yang sudah masuk ke Instagram Uniku Business Community. Ada beberapa pertanyaan nih Teh. Yang pertama, wah ada Teteh Amanda Manopo. Kasih trik bagaimana bisa sukses dan konsisten dalam usaha. Ini dari Instagram Mentes Uniku. Boleh langsung jawab Teh. Mungkin cara untuk apa tadi? Bagaimana bisa sukses dan konsisten dalam usaha. Jadi ini cara aku pribadi ya. Mungkin juga wirausaha yang lain ada yang sama gitu. Jadi cara aku buat tetap konsisten sama usaha aku, yang pertama itu selalu berpikir positif. Jadi kita nggak boleh negative thinking gitu. Takut nggak laku, gimana ya, takut malah rugi gitu. Jadi kita tuh harus tetap berpikir positif. Apapun keadaannya, pokoknya pikirannya harus dipositifin aja dulu gitu. Terus yang kedua, kita juga harus percaya diri. Ini juga masuk ke mungkin yang membangun mental seorang pebisnis itu ya harus percaya diri gitu. Kalau kalian jualan malu-malu ya nggak akan laku, nggak akan ada yang beli gitu. Percaya diri aja dulu. Urusan laku atau enggaknya kan belakangan itu ya. Terus yang ketiga itu kalian harus fokus pada target atau tujuan bisnis kalian. Jadi sebelum kalian mulai bisnis, kalian pasti tahu kan apa tujuan dari bisnis kalian itu. Kalau dari aku pribadi, ini kan bisnisnya mie organik ya. Jadi tujuan aku tuh ya untuk mengkampanyekan orang-orang yang suka mie buat beralih dengan gaya hidup sehat gitu. Agar tidak terlalu sering mengonsumsi mie instan dan beralih pada konsumsi mie organik yang mungkin yang insya Allah jauh lebih sehat. Terus cara yang ketiga yaitu dengan terus melakukan inovasi dan mencari inspirasi. Jadi kenapa sih kita harus cari inovasi dan inspirasi? Jadi salah satu cara untuk konsisten itu yaitu dengan melakukan inovasi. Karena kita nggak tahu orang lain itu kapan bosannya sama produk kita. Kalau misalkan kita terus ada inovasi baru gitu, jadi ada varian-varian atau menu-menu baru, jadi orang lain tuh akan tertarik gitu. Oh di sini ada yang baru, pengen cobain gitu. Nah, jadi biar kita semangat lagi bisnisnya, ya itu harus terus melakukan inovasi. Melakukan inovasi, percaya diri, dan berpikir positif ya. Iya. Nah selanjutnya tuh dari Salmanida, bagaimana proses penemuan ide produk usaha sehingga akhirnya terpilih produk mie organik? Seperti yang tadi udah dijelasin ya. Jadi pada awalnya karena aku suka mie dan aku juga hobi memasak, awalnya tuh aku cari-cari resep, coba-coba gimana sih cara bikin mie gitu, sampai akhirnya setelah beberapa kali percobaan aku dapat sebuah resep yang menurut aku dan orang lain juga suka sekarang itu, yaitu lahirlah mie organik. Berawal dari suka dan hobi ya Kak? Iya, semuanya juga berawal dari suka. Iya. Selanjutnya dari rhy.nadia, strategi apa yang harus kita lakukan jika produk yang kita jual mengalami penurunan penjualan? Mungkin namanya orang jualan ya, jadi nggak selalu laris gitu ya, nggak selalu laku. Ada kalanya kita tuh ngalamin penurunan pendapatan, penurunan penjualan. Mungkin untuk hal pertama yang harus dilakuin yaitu analisis dulu nih, bisnis kita itu udah sesuai nggak sih gitu. Bisnis kita itu sebenarnya berjalan sesuai dengan apa yang udah kita tentuin sebelumnya. Kayak kita analisis tentang kelemahan bisnis kita, analisis kekurangannya, kelebihannya, peluangnya gitu. Jadi kita refleksiin dulu apa yang bikin bisnis kita itu mengalami penurunan penjualan.
Jadi dicari dulu akar masalahnya gitu. Nah kalau udah ketemu ya abis itu kita lakukan inovasi, terus kayak lebih banyak mungkin minta masukan-masukan dari konsumen juga kan bisa untuk pendapat dari orang lain. Jadi kita minta feedback dari konsumen, kira-kira apa sih yang kurang dari produknya kita gitu, sehingga kedepannya kita bisa terus memperbaiki produknya kita sehingga sesuai dengan keinginan konsumen. Testimoni kayak gitu ya Teh. Testimoni juga berpengaruh banget loh. Iya. Bagi pendengar kita, khususnya para mahasiswa-mahasiswi yang mungkin kepikiran buat ikutan jualan di usaha bisnis mie organik atau bisnis lainnya, apa pesan atau tips yang Teteh punya untuk mereka? Pesan untuk kalian yang mungkin tertarik untuk terjun ke dunia bisnis, pesannya yaitu jangan malu, harus percaya diri. Kalau kalian punya ide dan kalian punya peluang, lakuin aja dulu. Kalau kalian rasa ide yang kalian punya itu bisa buat sebuah bisnis, ya coba aja dulu gitu. Karena kita nggak tahu kalau ide tersebut belum dicoba. Terima kasih banyak untuk Teh Rahma udah join di podcast kita hari ini. Sebelum kita pamit, ada pesan atau hal positif yang ingin Teteh bagikan sebelum acara podcast ini ditutup? Mungkin closing statement ya. Ini dari aku buat kalian mahasiswa khususnya, kalian itu punya potensi yang lebih pada diri kalian sendiri. Kalian itu nggak cuma bisa jadi mahasiswa, kalian juga bisa jadi mahasiswa yang memiliki penghasilan sendiri gitu. Jadi mahasiswa itu nggak menghalangi kalian buat cari penghasilan tambahan. Jadi dengan terjun ke dunia bisnis, aku harap banyak mahasiswa-mahasiswa yang kedepannya bahkan bisa membuka peluang kerja dan setelah lulus mungkin bisa menjadi jenjang karir yang lebih menjanjikan gitu. Mungkin cukup sekian. Nah, buat teman-teman yang barangkali mau beli atau mau jajan mie organik, langsung aja datang ke Galeri Wirausaha, buka setiap hari ya Teh? Ya, kita mulai buka dari jam Senin berapa? Sampai Jumat. Mulai dari jam berapa Teh? Mulai dari jam 8 sampai jam 5. Dari jam 8 sampai jam 5. Dan harganya juga sangat terjangkau, mulai dari 10.000. Teteh, sebelum ditutup, Unico Business Community juga punya jargon. Jargonnya itu kalau aku bilang Unico Business Community, nanti Teteh jawabnya kreatif, inovatif, produktif. Oke. Langsung ya Teh. Unico Business Community, kreatif, inovatif, produktif. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.